Selamat datang kembali bersama kami. Kita tahu kan, selama ratusan ribu tahun, cara hidup manusia itu ya beda banget sama sekarang. Betul. Nenek moyang kita itu pemburu peramu. Hidupnya nomaden, kelompok kecil, egaliter. Iya, egaliter. Tapi kok bisa ya terjadi pergeseran besar gitu? Sampai akhirnya kita punya masyarakat di mana ada yang dominan, ada yang seolah jadi ya mangsa, jadi yang diburu dan diramu oleh kekuasaan. Gimana ceritanya itu? Nah, ini salah satu transformasi paling fundamental ya dalam sejarah kita. Dan seringkali narasi yang simplistis misalnya, oh pertanian otomatis bikin hierarki. Ah, ya sering dengar itu. Ternyata nggak sepenuhnya tepat. Akarnya itu lebih rumit loh. Oke, hari ini kita mau coba gali lebih dalam nih transisi krusial ini. Kita pakai sudut pandang dari buku Goliath's Curse. Khususnya bab yang judulnya menarik, soal perubahan dari berburu meramu jadi diburu dan diramu. Benar. Kita akan lihat gimana sih kehidupan peramu yang sebenarnya dan gimana benih-benih hierarki, ketidaksetaraan itu mulai tumbuh. Kadang malah sebelum ada sawah atau ladang gandum. Menarik. Jadi bukan melulu soal pertanian ya. Oke, misi kita bareng Anda semua. Coba pahami titik baliknya, menelusuri akar ketidaksetaraan dan dominasi yang ya efeknya masih kita rasa sampai sekarang. Sip, kita akan bongkar bukti-bukti yang mungkin menantang pandangan lama. Mari kita mulai. Dulu kan ada filsuf, si Thomas Hobbes. Dia bilang hidup zaman dulu itu kejam, brutal, singkat. Tapi, bukti arkeologi sama antropologi ngomong apa soal zaman Paleolitik, zaman sebelum 12.000 tahun lalu itu? Gambaran Hobbes itu populer sih, tapi kontras banget sama temuan-temuan kita sekarang. Kalau kita lihat data evolusi biologi, studi pramu modern, terus ribuan situs purbakala, wah gambarannya jauh lebih positif. Lebih positif gimana? Misalnya soal kesehatan deh. Ini cukup mengejutkan. Mereka itu secara umum lebih sehat dari petani-petani awal. Oh ya? Lebih sehat gimana tuh? Kerangka zaman es itu nunjukin mereka rata-rata lebih tinggi. Terus tanda-tanda penyakit degeneratif juga lebih sedikit. Malah kalau kita lihat kelompok modern kayak suku Tsimane di Amazon Bolivia, Yang hidupnya masih mirip ramu itu ya? iya betul. Mereka punya tingkat aterosklerosis itu loh, pengerasan arteri paling rendah yang pernah dicatat di dunia. Wah, padahal penyakit jantung kan masalah besar sekarang ya? Persis. Dan bukan cuma itu, volume otak mereka menyusutnya juga 70% lebih lambat seiring usia dibanding orang Eropa atau Amerika. Jadi penyakit kayak obesitas, diabetes tipe 2, kanker tertentu, stroke, jantung, itu jarang banget di kelompok pemburu pramu. Berarti gaya hidup mereka memang cocok banget ya sama biologi kita. Kelihatannya begitu. Bahkan untuk kelompok modern yang seringkali hidupnya terpinggirkan, kesehatan mereka tetap impresif. Oke, fisiknya unggul. Terus gimana soal sosialnya? Beneran mereka egaliter dan damai? Kan ada juga kritik soal mitos noble savage. Ya, nggak ada yang sempurna pastinya. Tapi secara umum iya, cenderung sangat egaliter. Bukan karena mereka baik secara alami atau di mana ya, tapi lebih karena mereka aktif menerapkan strategi kontradominasi. Kontradominasi, maksudnya gimana tuh? Cegah satu orang atau kelompok kecil jadi terlalu berkuasa atau menguasai sumber daya. Ada caranya. Caranya gimana? Digusipin gitu? Atau diusir? Bisa macam-macam, mulai dari ya sekedar diejek, diabaikan, sampai dikucilkan. Kalau udah kelewatan banget, ya bisa sampai dieksekusi, walau itu ekstrim. Intinya, kepemimpinan itu biasanya situasional. Dihargai karena keahlian, bukan ditakuti karena kekuasaan. Oh, jadi pemimpinnya nggak permanen gitu ya? Seringnya begitu. Dan ini juga kelihatan dari keseimbangan gender. Seringkali laki-laki perempuan punya pilihan setara soal mau tinggal di mana setelah nikah. Ini bikin jejaring sosialnya cair, nggak kaku kayak klan yang dikuasai satu garis keturunan aja. Fleksibilitas ini kayaknya jadi kunci ya. Mereka nggak terpaku di satu tempat atau struktur sosial. Penting banget, mereka hidup dengan pola yang disebut vision fusion. Vision fusion, apa tuh? Artinya, kelompok bisa gabung jadi besar kalau sumber daya lagi banyak atau ada acara bareng. Tapi nanti bisa pecah lagi jadi kelompok-kelompok kecil kalau misalnya sumber daya menipis atau buat hindari konflik. Oh, jadi bukan karena kacau atau runtuh ya, tapi memang strategi. Justru strategi adaptasi yang
cerdas banget. Biar bisa manfaatin lingkungan secara efisien, selesaikan masalah tanpa perlu polisi terpusat, dan juga menjaga keragaman genetik lewat kawin antar kelompok. Dan mereka nggak hidup sendiri-sendiri gitu, terisolasi. Jauh dari itu. Bukti arkeologi nunjukin ada perdagangan jarak jauh puluhan ribu tahun lalu. Batu obsidian dari gunung bisa nyampe ratusan kilometer. Kerang laut bisa sampai ke pedalaman. Wah, berarti udah ada jaringan sosial ya? Neandertal itu kayaknya hidupnya lebih terisolasi, kelompoknya kecil. Jadi konektivitas itu kekuatan kita ya? Bisa dibilang begitu. Dan gaya hidup yang sehat, egaliter, terhubung ini bertahan lama banget dong ya? Lama sekali, ratusan ribu tahun. Ada garis keturunan kayak Khoisan di Afrika Selatan, itu jejak genetiknya bisa sampai 200-300 ribu tahun lalu. Kelompok Peramu di Afrika Tengah, Hadza di Tanzania, juga nunjukin kontinuitas panjang. Wow. Yang menarik lagi, kelompok-kelompok yang secara geografis jauh ini kadang punya kemiripan budaya. Kayak lagu polifonik, seni lukis tubuh, mitos penciptaan, dan ya itu tadi, etos egaliternya. Mungkin ini warisan dari leluhur kita bersama. Oke. Jadi 99% sejarah spesies kita di bumi ini, kita hidup dengan cara yang beda banget sama sekarang. Sukses, adaptif, relatif setara. Ini beneran ngubah cara pandang sih. Terus kalau gitu, apa dong yang bikin berubah? Apa yang memicu munculnya hierarki dan kondisi diburu dan diramu itu? Apa selalu gara-gara pertanian? Nah, ini dia nih salah satu poin kunci dari buku Goliath's Curse. Ternyata, nggak selalu. Hierarki, ketidaksetaraan, bahkan kekuasaan terpusat, itu bisa muncul tanpa pertanian skala besar. Ada loh masyarakat pemburu peramu yang sama sekali nggak egaliter. Hah? Pemburu peramu tapi punya raja gitu? Kok bisa? Gimana ceritanya? Contoh klasiknya itu suku Calusa di Florida. Zaman kolonial awal gitu tapi akarnya mungkin lebih tua. Nama Calusa itu sendiri konon artinya orang ganas. Orang ganas. Serem amat. Mereka ini bukan kelompok nomaden kecil-kecilan. Mereka bangun pemukiman besar. Struktur sosialnya udah kayak kerajaan mini. Ada penguasa turun-temurun, ada kaum bangsawan, rakyat biasa. Bahkan ada prajurit penuh waktu. Sekitar 300 orang. Prajurit penuh waktu. Buat apa di kelompok peramu? Ya buat nyerbu tetangga mereka. Mereka punya armada kano perang. Penguasa Calusa ini dianggap sakral. Kayak pemilik tanah gitu. Punya ritual khusus buat kesuburan. Kekuasaannya absolut. Terus? Kalau penguasanya meninggal, anak-anak rakyat biasa sering dikorbankan dalam upacara pemakamannya. Astaga. Pengorbanan manusia. Ini beneran pemburu peramu. Jauh banget dari gambaran egaliter tadi ya? Jauh banget. Mereka juga pakai tawanan perang buat jadi pelayan atau ya itu tadi, dikorbankan. Ini bukan cerita ngarang loh, ada catatannya dari orang Spanyol yang pernah hidup sama mereka, si Hernando de Escalante Fontaneda. Dia lihat sendiri saudaranya dikorbankan. Gila. Jadi, Calusa ini contoh jelas masyarakat pemburu peramu yang ya sangat hierarkis dan pakai kekerasan terorganisir. Apakah Calusa ini satu-satunya contoh? Atau ada yang lain? Nggak sendirian. Ribuan tahun sebelumnya ada Cinchorro di pantai Chili. Mereka nelayan, tapi udah mumifikasi jenazah secara selektif. Itu kan nunjukin ada perbedaan status sosial ya. Terus di Australia ada Jaril Decault. Mereka menetap di sepanjang sungai Murray, manfaatin ikan yang banyak, struktur sosialnya lebih kompleks dan timpang dibanding kelompok aborigin lain yang nomaden. Oke, jadi ada spektrum ya. Dari yang nomaden egaliter sampai yang menetap hierarkis. Ini penting banget sih karena beneran mematahkan asumsi kalau, oh begitu bertani langsung jadi hierarkis. Betul. Nah, kalau gitu apa dong pendorongnya? Faktor apa yang bikin hierarki muncul di kelompok peramu ini? Kok bisa ada yang mulai meramu kekuasaan dan memburu yang lain? Nah, disinilah konsep kunci dari buku ini masuk. Sumber daya yang dapat dirampas atau lootable resources. Ini jadi inti argumen kenapa hierarki bisa muncul. Sumber daya yang dapat dirampas, maksudnya gimana tuh? Bisa dicuri gitu? Lebih ke arah bisa dikontrol, bisa dimonopoli. Sumber daya ini punya ciri-ciri khas. Biasanya dia terkonsentrasi di satu lokasi, terus gampang dilihat atau dipantau, bisa diambil alih atau dikontrol sama segelintir orang, dan idealnya bisa disimpan lama. Nggak semua sumber daya alam kayak gitu ya? Nggak semua. Coba kita lihat kasus Calusa tadi, atau kelompok di pantai Pasifik Barat Laut Amerika Utara. Oke, gimana kaitannya?
Mereka bergantung sama sumber daya yang memenuhi kriteria tadi. Calusa itu di estuari yang kaya ikan dan kerang. Lokasinya jelas, hasilnya banyak, tapi aksesnya bisa dikontrol. Kalau di pantai Pasifik Barat Laut, sumber kuncinya itu ikan salmon. Salmon? Iya, salmon kan balik ke sungai yang sama tiap tahun. Jumlahnya banyak banget, jadi sangat terkonsentrasi, bisa diprediksi. Hasilnya bisa dikuasai sama kelompok yang ngontrol titik-titik strategis penangkapan ikan. Terus ikannya bisa dikeringkan, disimpan. Jadi bisa ditimbun ya? Bisa. Nah, studi di wilayah pantai Pasifik itu nunjukin korelasi kuat. Makin bergantung ke sumber daya air terkonsentrasi kayak salmon, makin mungkin masyarakat itu punya perbudakan, peringkat sosial kaku, ketimpangan akses pangan. Sumber daya jenis ini kayak memundang hierarki, gitu. Beda banget ya kalau dibandingin sama hewan buruan besar di padang rumput. Hewannya kan pindah-pindah, susah dimonopoli satu kelompok. Persis, sulit dirampas. Nah, terus gimana dengan pertanian? Apakah sereal kayak gandum, padi, jagung itu masuk kategori sumber daya rampasan ini? Wah, kalau sereal itu contoh paling ekstrim dari sumber daya rampasan. Biji-bijian ini kayak dirancang buat dikuasai negara atau elit. Kenapa bisa gitu? Pertama, panennya kan musiman. Jelas waktunya kapan. Pemungut pajak gampang banget tahu kapan harus datang lagi. Kedua, ladangnya kelihatan jelas. Susah nyembunyiin sawah atau ladang gandum kan? Beda sama nyari umbi di hutan ya? Nggak kelihatan. Nah itu. Ketiga, biji-bijian itu padat kalori dan bisa disimpan bertahun-tahun. Sempurna buat upeti, pajak, atau numpuk kekayaan. Keempat, pertanian sereal itu memungkinkan populasi jauh lebih padat. Jadi basis tenaga kerja dan pajak yang besar buat penguasa. Pantesan James C. Scott bilang, biji-bijian menciptakan negara. Iya, hampir semua negara awal di dunia basisnya sereal. Di buku ini juga disebut soal tanaman pelarian atau escape crops. Ini kebalikannya berarti? Betul sekali. Coba pikirkan umbi-umbian, kentang, talas, singkong, ubi jalar. Tanaman ini jauh lebih susah dirampas sama penguasa. Kenapa lebih susah? Kan tumbuhnya di bawah tanah, nggak kelihatan dari jauh. Panennya juga bisa dicicil, nggak harus serentak semua. Terus, nyimpennya setelah panen lebih repot dan nggak tahan lama kayak biji-bijian kering. Malah bisa dibiarin aja di tanah sampai pas butuh baru digali. Ada contoh masyarakat yang pakai tanaman ini buat, katakanlah, melarikan diri dari kontrol penguasa? Contoh klasiknya itu masyarakat di pegunungan Zomia di Asia Tenggara. Mereka secara historis nanam umbi-umbian, tanaman non-sereal lain, sering pindah-pindah juga. Hasilnya, mereka berhasil menghindari kontrol negara-negara berbasis padi di dataran rendah selama berabad-abad. Oh, menarik. Di Eropa juga ada. Waktu perang kayak pemberontakan Belanda, petani banyak yang beralih ke kentang. Kenapa? Ya karena lebih susah disita tentara dibanding gandum di lumbung. Polanya menarik loh. Daerah yang banyak nanam tanaman pelarian ini, populasinya sering naik, tapi tanpa diikuti peningkatan hierarki atau kekuasaan terpusat yang signifikan. Wow, jadi jenis tanaman pangan kita itu benar-benar bisa ngebentuk struktur sosial kita ya? Banget. Implikasinya besar. Ini beneran bikin mikir ya. Pilihan makanan pokok kita bisa jadi faktor sepenting itu. Bisa mempengaruhi seberapa gampang kita dijebak dalam sistem di mana kita jadi pihak yang diburu atau diramu. Lalu gimana hubungan antara sumber daya rampasan ini dengan munculnya kekerasan dan eksploitasi yang lebih sistematis? Apakah transisinya damai-damai aja? Sayangnya, bukti arkeologi ngasih gambaran yang beda. Munculnya ketidaksetaraan berbasis sumber daya rampasan ini seringkali ya jalan bareng sama peningkatan konflik dan kekerasan. Prosesnya nggak mulus sama sekali. Ada bukti spesifik dari situs arkeologi? Ada. Misalnya situs Tepe Gaura di Irak Utara. Itu mulai sekitar 6.500 tahun lalu. Polanya agak suram. Awalnya desa biasa, egaliter. Terus lama-lama muncul bukti ketimpangan kekayaan. Rumah ada yang lebih besar, barang mewah numpuk di beberapa tempat. Mereka bangun kuil-kuil megah. Terus? Tapi kemudian situs itu dibakar habis dan ditinggalkan. Dihuni lagi setelah itu, tapi kali ini dibangun benteng, menara pengawas. Jadi lebih defensif ya? Apakah bentengnya berhasil? Nggak juga, untuk jangka panjang, desa yang udah dibentengi itu pun akhirnya diserbuk dan dibakar lagi. Yang menarik, justru rumah-rumah elitnya yang paling parah kerusakannya. Siklus ini, pembangunan, ketimpangan, fortifikasi, terus kehancuran itu berulang beberapa kali di sana. Wah, berarti hierarki awal itu nggak stabil ya?
Kelihatannya begitu, rapuh dan sering memicu kekerasan, baik dari dalam maupun dari luar. Ketidaksetaraan itu kayak menciptakan target empuk. Selain konflik dan penghancuran, bentuk eksploitasi lain apa yang muncul bareng hierarki ini? Yang paling brutal ya perbudakan sistematis. Tadi kita udah singgung kan di Kalusa sama pantai Pasifik Barat Laut. Begitu negara berbasis sereal muncul, wah perbudakan jadi alat eksploitasi skala besar. Skala besar gimana? Catatan kuno Mesopotamia itu nyebut puluhan ribu tawanan perang dari satu serangan militer aja bisa dijadiin budak buat proyek negara. Kekaisaran Roma lebih gila lagi, mereka bikin perbudakan jadi kayak sistem industri. Jutaan orang diperbudak di pertanian, tambang, rumah tangga. Ini wujud paling ekstrim dari diburu dan diramu. Skalanya susah dibayangkan ya. Ada contoh lain nggak gimana dinamika diburu dan diramu ini bisa muncul? Mungkin dalam konteks lain. Ada konsep namanya shutter zone atau zona pecah belah. Ini terjadi di Amerika pas awal masa kolonial. Gimana tuh? Jadi ada tekanan dari luar, penyakit baru dari Eropa, pasar budak Eropa yang butuh pasokan, terus masuknya senjata api. Nah, tekanan ini memicu beberapa kelompok pribumi Amerika, contohnya suku Westo atau Savannah, malah jadi predator buat kelompok pribumi lainnya. Jadi mereka menyerang sesama pribumi. Iya. Mereka secara agresif nyerang desa-desa tetangga, nangkepin puluhan ribu orang buat dijual jadi budak ke kolonis Inggris atau Spanyol. Ini kayak versi hiperbrutal dari dinamika eksploitasi sumber daya. Dalam hal ini, manusianya yang jadi komoditas, yang dipicu kekuatan luar dan teknologi baru. Sangat mengerikan. Oke, jadi jelas banget ya, transisi dari egaliter ke hierarkis, dari sekedar berburu meramu jadi kondisi diburu dan diramu itu, seringnya nggak damai. Diwarnai kekerasan, konflik, eksploitasi, ketidaksetaraan dan sumber daya yang bisa dirampas itu kayak membuka kotak Pandora ya. Bisa dibilang begitu. Konsekuensinya panjang. Oke. Mari kita coba tarik kesimpulan nih dari penelusuran kita, terutama dari perspektif Goliath's Curse. Pertama, jelas banget kehidupan pemburu peramu itu jauh dari gambaran Hobbes yang suram. Malah, itu cara hidup yang sangat adaptif, sehat, sosial, dan cenderung egaliter ya. Benar. Dan yang kedua, kita lihat hierarki itu ternyata bisa muncul tanpa harus nunggu pertanian. Seringnya dipicu oleh jenis sumber daya alam tertentu yang terkonsentrasi dan gampang dikontrol. Sumber daya yang bisa dirampas tadi. Calusa itu contoh nyatanya. Nah, iya. Konsep sumber daya yang dapat dirampas ini jadi kunci banget, terutama sereal, yang jadi fondasi negara-negara awal. Ini memungkinkan segelintir orang numpuk kekayaan dan kekuasaan. Seringkali dengan cara, ya itu tadi, mengeksploitasi atau mengontrol mayoritas. Itulah inti dari diburu dan diramu. Betul, dan penting buat kita ingat ya, Anda, bahwa hierarki awal dan eksploitasi sumber daya ini kayak jadi bahan bakarnya gitu, bahan bakar buat munculnya struktur kekuasaan yang lebih gede lagi, lebih kompleks, jadi Goliat dalam istilah buku ini. Dinamika dominasi yang muncul begitu kondisinya memungkinkan, yang kita bahas hari ini, itu jadi dasar buat negara dan kekaisaran sekaligus itu juga jadi sumber kerentanannya. Bisa runtuh juga kan? Tema ini terus berulang. Ini membawa kita ke satu pemikiran terakhir nih, yang mungkin bisa Anda bawa pulang dan renungkan. Kalau kita ingat betapa lamanya kita hidup sebagai makhluk egaliter, mobile, punya mekanisme anti-dominasi, mungkin pertanyaan yang lebih fundamental itu bukan kenapa sih negara atau peradaban bisa runtuh, tapi justru gimana ceritanya struktur hierarkis yang timpang, kayak negara itu, bisa bertahan begitu lama dan berhasil ngontrol begitu banyak orang. Kenapa sih Goliat ini bisa berdiri tegak selama itu? Padahal kayaknya melawan sifat dasar kita yang lebih egaliter. Nah, itu sesuatu untuk direnungkan lebih lanjut. Pertanyaan yang bagus sekali. Membalikan perspektif kita ya, menantang kita melihat sejarah kekuasaan dari sudut yang beda. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.